Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ade Pertiwi, mahasiswi Universitas IBA, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 4 dengan nomor NPM 19210013. Pertama-tama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Eka Novianti, SEMM, selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Toko Kue Desain, yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Rencana usaha yang akan dijalani adalah melakukan kegiatan bisnis di bidang kuliner, yaitu membuat toko kue yang bernama Desain. Pendirian toko ini dilatar belakangin karena mayoritas masyarakat yang gemar memakan makanan ringan, yang salah satunya adalah kue yang sedang kekinian seperti dessert box. Kue atau cemilan ini banyak digemari oleh semua kalangan dari remaja hingga dewasa. Bahkan orang-orang lanjut usia pun sangat menyukai kue. Toko ini didirikan untuk memudahkan masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk membuat kue secara mandiri. Karena membuat kue adalah suatu perkara sulit yang membutuhkan ketepatan waktu memasak, takaran adonan, serta ada beberapa bahan yang sulit untuk ditemukan. Terlebih lagi, Desain dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh hobinya yang suka makan. Para konsumen pun tidak perlu khawatir keinginannya tidak dapat terpenuhi, karena kami akan menjual berbagai macam variasi, mulai dari yang manis sampai yang asin. Serta para konsumen bisa memesan makanan lain dari menu yang telah disediakan. Jadi, apapun keinginannya akan kami penuhi, dan harga jual toko ini akan menyesuaikan dengan harga pasar sehingga semua kalangan kelas dari bawah hingga atas bisa menikmatinya. Saya memiliki ide untuk mengembangkan usaha ini dalam menjalankan sebuah bisnis dengan memiliki tekad dan bakat dalam menciptakan sebuah inovasi terbaru. Menurut saya, masyarakat pada saat ini sangat mudah untuk tergiur akan sesuatu yang sedang booming, populer, ataupun juga kekinian. Hal ini dapat dilihat dari ketertarikan masyarakat tersebut dalam membeli sesuatu produk. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang selalu update tentang sebuah produk yang sedang viral, seperti dessert box yang dijual oleh toko kue Desain. Bisnis toko kue ini akan didirikan di Jalan Residen Haji Abdul Rozak atau Simpang Celentang. Dengan alasan daerah ini cukup strategis karena bertepatan di persimpangan jalan yang sering dilalui oleh banyak orang, juga kendaraan. Pada bagian kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran yang terdiri dari analisis STP dan juga analisis bauran pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Segmentasi di sini maksudnya toko kue Desain membuat katalog harga dan juga produk agar konsumen dapat memilih harga sesuai budget dan juga produk yang mereka inginkan. Tujuannya ini juga agar dapat memudahkan para karyawan untuk menjelaskan detail produk kepada konsumen. Yang kedua, targeting. Nah, untuk target pemasaran sendiri yaitu semua status kalangan masyarakat, baik remaja maupun lanjut usia. Yang ketiga, positioning, yaitu makanan kekinian berupa dessert box ataupun brownies yang sedang kekinian pada masa ini. Nah, untuk analisis bauran pemasaran, produk yang tersedia di toko kue Desain ini berupa dessert box, brownies, bolu, kue kering, roti, dan donat. Untuk harga sendiri dimulai dari harga 5.000 sampai dengan harga tertinggi yaitu 300.000 atau menyesuaikan dengan request dari konsumen itu sendiri. Alamat toko kue ini di Jalan Residen Haji Abdul Rozak atau Celentang, Kota Palembang. Nah, untuk jenis promosi yang akan dilakukan oleh toko kue Desain ini yaitu dengan influencer. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek teknis dan teknologi yang digunakan oleh toko kue Desain. Yang pertama, peralatan mesin dan teknologi. Nah, toko kue Desain ini sudah menggunakan mesin dan teknologi yang baik dalam proses pembuatan kue,
sehingga menghasilkan kue dengan kualitas yang baik dan rasa yang enak. Untuk kecepatan produksi sendiri, yaitu 2 kali proses pembuatan kue yang bisa dilakukan dalam 1 hari, karena toko kue ini memproduksi kue dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, denah bangunan. Denah bangunan ini digunakan toko kue desain sudah sesuai dengan bentuk bangunan, luas bangunan, dan kebutuhan instalasi toko yang akan dipajang di toko, sehingga menghasilkan desain seperti gambar yang ada di PowerPoint tersebut. Selanjutnya yaitu luas dan besaran produksi. Di sini saya akan menjelaskan daftar harga produk dan juga target perharinya. Yang pertama, dessert box, yaitu harga produknya 45.000 dengan target per hari 50 box. Yang kedua, brownies medium kukus, yaitu harganya 40.000 dengan target perharinya 20 box. Brownies medium panggang 35.000 dengan target perharinya 30 box. Brownies large kukus 55.000 dengan target perharinya 20 box. Brownies large panggang dengan harga 60.000 dengan target perharinya 30 box. Ekstra toppingnya 5.000 per topping. Dan juga fudgy brownies dengan harga 100.000 per box yang targetnya yaitu 70 box per hari. Bolus start from 80.000 sampai dengan 280.000. Kue kering mulai dari 25.000 sampai dengan 200.000 dengan target per hari 12 box. Hampers dengan harga 100.000 dan target penjualan per hari 2 box. Selanjutnya yaitu aspek legalitas dan hukum. Aspek ini dilakukan untuk meyakini apakah secara hukum rencana bisnis ini dapat dinyatakan layak atau tidak layak. Aspek ini meneliti apakah secara hukum usaha ini layak untuk dijalankan. Unsur-unsur kelayakan dari aspek hukum adalah surat izin usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha ini ada beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan dengan lancar di kemudian hari. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu surat izin usaha, NPWP, dan juga bukti diri. Aspek manajemen dan organisasi. Nah, untuk aspek manajemen itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan dan juga pengawasan. Nah, perencanaan ini yaitu melakukan promosi dengan berbagai cara, seperti diskon, pemasangan iklan di sosial media, maupun endorse. Yang kedua yaitu pengawasan. Menjaga standar produksi makanan sehingga tetap menjamin kepuasan pelanggan serta kualitasnya. Untuk manajemen sumber daya manusia, yang diperlukan yaitu minimal tamatan SMA untuk posisi asisten, kasir, dekorasi kue, baking, maupun staf keuangan. Sedangkan untuk chef, memerlukan ijazah pendidikan chef yang diakui dan telah berpengalaman di bidangnya minimal 1 tahun. Untuk manajer itu sendiri, minimal pendidikan S1 di bidangnya. Yang kedua yaitu organisasi. Nah, organisasi ini maksudnya struktur manajemen dari toko kue desain yang terdiri dari pertama owner, yang kedua manajer, yang ketiga karyawan. Nah, di karyawan ini terdapat beberapa bagian sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Yang pertama chef, yang kedua kasir, yang ketiga staf keuangan, yang keempat baking, yang kelima dekorasi kue, dan yang keenam asisten. Aspek yang selanjutnya adalah aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Nah, toko kue desain ini diharapkan dapat meningkatkan aspek ekonomi rumah tangga melalui yang pertama dari segi pelaku usaha. Dengan semakin berkembangnya kegiatan kewirausahaan saat ini sangat memberikan dampak positif dengan lahirnya berbagai dunia usaha baru. Usaha di bidang toko kue ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk berwirausaha. Nah, yang kedua, dari segi konsumen. Dari banyaknya toko kue, konsumen bisa memiliki jenis kue yang sesuai dengan selera dan juga harga yang terjangkau.
tersedianya sarana dan prasarana yang berguna untuk masyarakat di sekitar, tersedianya toko kue di masyarakat sehingga meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, adapun dampak positif negatif dari aspek sosial, yaitu dampak positifnya adalah membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Yang kedua, dampak negatifnya adalah perubahan gaya hidup, adat istiadat, budaya, dan juga struktur sosial. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.